Abu Thalib mendatangi rumah saudaranya dengan maksud mau melunasi hutang Nabi terkait pembebasan budak waktu itu. Abu Lahab pun seakan tak percaya keponakannya bisa melunasi hutang tersebut. Setelah itu Ummu Jamil yang merasa iri lalu menyalahkan suaminya dan berkata, "Lihatlah mereka kini menjadi kafilah besar hingga mampu melunasi hutang. Jika terus begini maka Abu Thalib akan jadi pemimpin kaum Quraisy bukan dirimu." Ucapan itu membuat Abu Lahab jadi resah dan tak tenang. Sementara itu Abu Thalib bersama Nabi serta kafilah dagang kaum Quraisy keluar dari kota Mekah. Mereka sedang dalam perjalanan untuk berniaga menuju wilayah negeri Syam. Suatu hari rombongan singgah di kota Busro untuk sekedar beristirahat dekat biara yang mana sering dilakukan para kafilah dagang sebelumnya. Namun saat Nabi tiba di sana, ada seorang pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad yang kala itu beliau masih berusia 12 tahun. Buhairah, seorang pendeta Nasrani, melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad yang saat itu mau singgah di kota Busro. Karena ragu, beliau membuka lagi kitab sucinya. Di situ dijelaskan bahwa akan datang seorang nabi yang saat dia berjalan, sebuah awan putih akan menaunginya. Menyadari kebenaran, seketika dia tersenyum bahagia. Tentu tak sembarang orang bisa melihat tanda-tanda kenabian. Buhairah sendiri merupakan ahlul kitab yang mendalami ajaran nabi-nabi terdahulu. Saat memasuki gerbang kota, Nabi Muhammad melihat orang-orang sedang ditindas. Tanpa ragu beliau turun dan berlari untuk melindungi mereka yang lemah. Ternyata diam-diam Buhairah mengamati Nabi dari atas biara. Kemudian dia mengirim seseorang untuk mengundang Abu Thalib dan rombongan makan bersama. Awalnya paman Nabi keheranan sebab Buhairah selama ini dikenal sebagai pendeta penyendiri, bahkan tidak pernah keluar apalagi menyapa para kafilah dagang yang singgah sebelumnya. Meski begitu Abu Thalib menerima ajakan tersebut. Setelah selesai makan, Buhairah mengajak Abu Thalib berbincang secara pribadi di dalam biaranya. Saat berbincang, pendeta Buhairah bertanya kepada paman Nabi, "Siapa anak muda yang bersamamu itu, wahai Abu Thalib?" Dan dijawab, "Itu Muhammad, keponakanku." Lalu Buhairah berkata, "Ketahuilah dia bukanlah orang biasa." Abu Thalib pun sempat bingung apa maksudnya. Sambil membuka kitab sucinya, Buhairah menjelaskan, "Keponakanmu memang manusia seperti kita, tapi Allah selalu bersamanya. Kelak dia akan menjadi seorang nabi." Di saat itulah tiba-tiba Nabi Muhammad masuk. Pendeta itu seketika tertegun melihat Nabi utusan Allah ada di hadapannya. Buhairah turun mendekat dengan mata berkaca-kaca lalu memegang tangan Nabi Muhammad. "Bayangkan kita ada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi kelak di akhirat." Lalu Nabi bertanya, "Kenapa orang-orang di luar diperlakukan seperti itu?" Lalu dijawab, "Mereka sedang melakukan penebusan dosa dan di sini juga tempat pertolongan bagi mereka yang teraniaya." Buhairah pun balik bertanya, "Di manakah engkau menemukan Allah, wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Aku menemukannya di hati-hati yang patah." Setelah bertemu dan berbicara dengan Nabi, lantas pendeta Buhairah berkata ke Abu Thalib, "Ketahuilah keponakanmu adalah utusan Nabi yang terakhir. Sekarang bawa dia pulang dan jagalah Muhammad dari orang-orang Yahudi. Karena demi Allah jika mereka melihatnya ada di sini, pasti mereka akan berbuat buruk kepadanya. Kelak dia akan memegang urusan yang sangat besar." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Thalib bergegas mengajak Nabi serta rombongannya pulang ke Mekah. Pada masa itu jarak tempuh untuk berdagang sangatlah jauh. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu di perjalanan. Suatu ketika rombongan melewati tepian laut. Nabi sejenak berhenti untuk memandangi lautan yang luas. Kemudian mereka menemukan sebuah perkampungan. Tiba-tiba penduduknya malah lari ketakutan dan sembunyi. Melihat sang keponakan turun dari untanya, Abu Thalib pun memerintahkan yang lain untuk istirahat di sini. Sadar mereka sedang kelaparan, lalu Nabi mengambil sekantong kurma. Beliau memanggil dan mulai membagikannya kepada anak-anak serta wanita. Sang paman pun begitu terharu melihat kemurahan hati dan kebaikan dari keponakannya. Abu Lahab dan istrinya terkejut saat melihat rombongan kafilah Abu Thalib semakin besar semenjak